jangan sampai ambillah pintu surga ini dari pintu yang manapun yang bisa kita ambil. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh pegawai Al-Fidyan, seluruh keluarga besar Al-Fidyan Majelis Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini, di tanggal 7 Oktober 2023 bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang dimudahkan untuk dapat kembali menghadiri majelis ilmu, majelis kajian Tazkiyatun Nas yang dalam hal ini tema yang kita akan bahas bersama-sama yaitu tema tentang Rasul Al-Mu'allim, Rasul sebagai sang guru yang ketujuh atau yang terakhir, ya, bertepatan juga dengan bulan kelahiran ya Rasulullah SAW. Semoga tema dan pembahasan ini menjadi penutup, ya, menjadi penutup kajian khusus untuk tema ini yang bertepatan dengan bulan Rabiul Awal. Semoga menjadi semoga kitabnya, semoga penutup ini menjadi menjadi pengharum kebaikan, mengharumkan aroma kebaikan yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan dulu satu mukadimah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa semua kita sudah sepakat bahwa Rasulullah menjadi seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang nabi yang sayyidul mursalin, yaitu menjadi panglima para nabi dan rasul. Seorang nabi, seorang manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi rahmatan lil alamin, yang menjadi rahmat untuk sekalian alam, bukan hanya untuk dunia ya. Jika kita lihat ayat ini, rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin itu maksudnya adalah menjadi rahmat, menjadi petunjuk rahmat untuk alam semesta, rahmatan lil alamin. Al-alamu masih Allah. Alam adalah sesuatu yang selain Allah. Berarti termasuk di dalamnya ada bumi, ada langit, semua yang ada di bumi, semua yang di langit, semua manusia, jin dan malaikat itu disebut alam. Berarti Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin, menjadi manusia yang menjadi rahmat untuk semuanya. Masya Allah. Nabi Muhammad bukan hanya rahmat untuk manusia, tapi rahmat untuk semuanya. Rahmat untuk bumi, rahmat untuk langit, rahmat untuk hewan, rahmat untuk tumbuh-tumbuhan, rahmat untuk siapapun. Maka wajarlah kita sebagai penduduk manusia ini atau umat Muhammad ini sebagai penduduk yang bertepatnya, umat Islam yang ada di surga, karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada umat akhir zaman ini, Nabi Muhammad.
Dan Nabi Muhammad SAW tentunya tidak hanya untuk manusia yang hidup di masanya, ya seperti Nabi Musa, Nabi Isa misalnya. Waktu itu mereka diutus untuk kaumnya sendiri, ya diutus untuk masyarakatnya sendiri, tidak untuk kemana-mana. Bahkan setelah Nabi Musa, ya setelah Nabi Isa wafat, setelah Nabi Musa wafat, setelah Nabi Isa diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya, ya maka umat Nabi Musa atau umat Nabi Isa yang sudah bertemu atau sudah menemukan Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad ini, maka mereka wajib untuk beriman. Ya, mereka wajib untuk mengkader imannya menjadi umat Islam di bawah syariat, ya, di bawah syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap nabi, setiap rasul itu akidahnya sama. Setiap rasul akidahnya sama semuanya, sama-sama akidah Islam. Allah sebagai Rabb-nya, akidahnya tidak ada perbedaan, tetapi yang membedakan adalah syariatnya. Ya, yang membedakan adalah syariatnya. Syariat Nabi Musa berbeda dengan syariat Nabi Isa. Ya, demikian pula Nabi Isa syariatnya berbeda dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebelum saya mulai kajian ini, kita buktikan, ya, kita buktikan pada saat Nabi Isa turun dari langit setelah Dajjal muncul di permukaan bumi ini. Sebelum Dajjal muncul itu tanda-tandanya 3 tahun berturut-turut semua bumi ini kering, hujan nggak turun, ya, bukan 4 bulan ya, sekarang 4 bulan ini. Tapi pada saat itu turunnya hujan tidak turun, musim kemarau panjang itu diulang 3 tahun berturut-turut di seluruh penjuru dunia. Turunlah Dajjal atau muncullah Dajjal untuk menjadi orang yang dianggap bisa menyelesaikan masalah kehidupan di zaman itu atau di waktu itu. Karena banyak orang yang beriman itu mencari solusi, karena sudah bisa mendapatkan air, ya sudah sangat susah hidup, ya sulit. Coba bayangkan, ya 5 bulan aja nggak ada air udah lumayan, ya seperti kayak kiamat, ya, apalagi 3 tahun. 3 tahun tak ada hujan, ya air kering semuanya. Tumbuh-tumbuhan juga belum ada kalian yang hidup, ya bagaimana kira-kira seperti apa kondisinya. Nah, di saat itulah Allah uji manusia, ya terutama orang-orang yang tidak beriman itu, orang-orang yang lemah imannya diuji dengan Dajjal. Akhirnya Dajjal itu mengaku Tuhan. Ya, dan dalam sejarah kehidupan manusia, ya fitnah yang paling besar adalah fitnah Dajjal. Ya, ujian Dajjal. Makanya kita disuruh berlindung dengan doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih Dajjal. Itu kita baca sebelum, ya, salam yang pertama setelah sholat. Ya, setelah tahiyat, doa ba'da tahiyat itu yang dianjurkan. Ya, khususnya doa yang diajarkan Nabi, di antara doa yang diajarkan Nabi ba'da tahiyat sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri
wa min azabin nar wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya, dan dari fitnah masih, ya masih itu artinya tertutup. Apa yang tertutup? Ya maksudnya ya tertutup di sini maksudnya adalah matanya satu. Itu satu makna. Makna yang kedua masih di sini adalah ya masih yang bisa kemana-mana begini, kecuali kemana. Bisa kemana-mana dalam 1 jam. Dajjal itu bisa pergi ke barat, pergi ke timur. Jadi nggak perlu pesan tiket. Dia bisa pergi memutari bumi ini kemana-mana untuk mencari pendukung. Kecuali 2 tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Haram Makki dan Haram Madani. Ya. Haram Makki ini dan Haram Madani ini dijaga oleh mereka. Baik. Setelah Dajjal turun, ya Dajjal turun itu apakah Dajjal muncul? Lalu Dajjal ini menjadi tempat solusi para orang yang tidak beriman. Maka mereka mengakui kebenaran Tuhan. Sampai akhirnya ya Dajjal ini pergilah dia ke daerah Palestina. Terkepunglah kaum muslimin yang ada di Masjid Al-Aqsa. Dan pada saat itu harinya adalah hari Jumat. Pas waktu subuh hari Jumat turunlah Nabi Isa. Ke masjid yang ada di daerah negeri Syam atau berdekatan dengan Palestina, yaitu di Damaskus. Yang Syria namanya Masjid Al-Umawi. Di satu pojok masjid itu Nabi Isa turun dan langsung ikut sholat berjamaah dengan jamaah yang ada di Masjid Al-Umawi Damaskus, Syria. Pada saat Nabi Isa hadir di masjid itu, muadzin pun memandangkan iqamahnya. Ya, iqamah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Imam sholat subuh di situ. Ini contoh, ya bahwasanya betapa bersyukurnya kita bahwa rahmat Allah itu tidak hanya untuk semua umat Islam saja, bahkan kemana-mana. Nabi Isa pun sudah menjadi bukti bahwa Nabi Isa ya menjadi saksi sejarah bahwa beliau itu memang mengakui ya Nabi Muhammad menjadi Nabi akhir zaman, membawa rahmat, membawa keselamatan, membawa keamanan. Bahkan khusus untuk kita hari ini, kita pelajari satu sisi, satu bagian dari akhlak kepribadian Rasulullah, yaitu menjadi seorang guru yang tauladan baik kepada kita sebagai guru, pendidik, pengasuh, ya, atau sebagai seorang pembina, bahkan termasuk orang tua pun, ya, Rasulullah SAW menjadi tauladan untuk kita. Baik, maka buku itu di kajian terakhir tentang Rasulullah SAW ini ada lebih kurang tiga hal yang perlu kita pelajari bersama-sama. Ya, diawali dengan pengantar keyakinan sebelum menyampaikan materi yang dimaksud, sebelum menyampaikan ilmu materi apapun yang dimaksud. Terkadang Rasulullah selalu memunculkan kata-kata umum yang kata-kata ini untuk menumbuhkan rasa cinta dan rasa sayang serta kepercayaan yang penuh kepada Rasulullah. Maka ini contoh yang sudah disebutkan dalam hadis ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda,
innama ana lakum bimanzilatil walidi u'allimukum dan seterusnya. Jadi pada hakikatnya hadis ini yang mau diajarkan bukan itu. Yang diajarkan kalimat u'allimukum fa idza ata ahadukum. Itu yang mau diajarkan Nabi. Tapi sebelum Nabi mengajarkan materi yang dimaksud, ada pengantar, ada muqaddimah, yang mana pengantar ini akan memperkuat semangat, motivasi, kesungguhan para sahabat Nabi untuk mendengarkannya dan mengikutinya. Apa kata-kata Nabi? Ini pengantarnya. Jadi pengantar ini gak ada hubungannya dengan yang mau disampaikan, tapi ini pengantar bagus. Innama ana lakum bimanzilatil walidi. Sesungguhnya aku ini terhadap kalian ya sama seperti orang tua. Sesungguhnya saya terhadap kamu sama seperti orang tuamu. Nah, ini adalah pendekatannya, pendekatan supaya tidak ada jarak antara Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Demikian juga sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, ini sangat perlu kata-kata model seperti ini disampaikan. Yang bahwa Nabi Muhammad memang betul seorang menjadi orang tua. Bukan hanya orang tua yang secara bahasa orang tua misalnya nasabahnya, ya, tapi lebih dari itu di sini. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu orang tua atau sebagai pengganti ayah umat Islam ini yang mengantarkan mereka minas surmati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya, dari yang tidak berakhlak menjadi berakhlak, dari yang tidak beriman menjadi beriman. Bahkan istri Rasulullah itu pun ya ummahatul mukminin disebut wa azwajuhum ummahatul mukminin. Azwajuhum maksudnya istri Rasulullah itu menjadi ummahat. Ya, sesungguhnya istri Rasulullah itu menjadi ummahatul mukminin. Jadi Nabi Muhammad menjadi ayahnya umat Islam. Ya, ibu istri Nabi, ya para istri Nabi itu menjadi ibu-ibu para beriman. Makanya istilah ummahatul mukminin itu bukan istilah dibuat-buat oleh para ulama, itu memang muncul ya dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Muhammad. Yang ummahatul mukminin, ya ummahat apa ummahat, yaitu ibu-ibunya orang beriman. Jadi kalau ibunya orang beriman, nggak boleh kita mengecilkan, menyepelekan istri-istri Nabi. Ya setelah Nabi Muhammad wafat, para janda atau istri Nabi Muhammad itu dimuliakan, tak boleh disepelekan, tak boleh diremehkan, atau tak boleh diabaikan. Ya, karena ada Nabi Muhammad, maka mereka ya dipojokkan. Alhamdulillah dengan izin Allah, setelah Nabi Muhammad wafat, ya semua istri Nabi itu dimuliakan. Ya, kenapa? Karena yang memuliakannya Allah. Nah, makanya istri-istri Nabi itu setelah wafat Nabi Muhammad tidak ada yang nikah lagi. Ya, karena mereka menjadi ummahat. Ya, sama kayak seperti kita sebagai manusia, kita sebagai umat Nabi Muhammad ini kan ada namanya orang-orang yang harus dinikahi. Ya, Qur'an alaikum ummahatukum. Ya, disebutkan Allah dalam surat An-Nisa. Ya, diharamkan kepada kita ibu-ibu kita. Ya, jadi kita juga ummahatul mukminin sama, diharamkan yang nikah dengan ummahatul mukminin, karena itu sudah menjadi orang tua. Demikian juga Nabi Muhammad, apalagi Nabi Muhammad adalah menjadi ayah kita, menjadi ayahnya umat Islam yang mengantarkan kita kepada jalan yang benar. Itu namanya pengantar yang untuk mendekatkan hati para sahabat Nabi, agar apa yang disampaikan Nabi ini nanti menjadi
sesuatu yang berkesan. Maka muncullah kalimat materinya, ilmunya yang diajarkan lagi mu'allimukum. Setelah itu ini namanya kalimat pengantar. Jadi sebagai seorang pengajar itu usahakan ada kalimat pengantar dulu. Ya, tidak langsung to the point ya. Sebenarnya ada pengantar-pengantar yang menguatkan pemahaman dan kedekatan seorang guru kepada para siswanya. Mu'allimukum, saya ajak kepada kalian apa? Faiza ada ahaduhumul khatiba fala yastaqbilul qiblata. Kalau kalian mau buang hajat, ya maksudnya di akal, fala yastaqbilul qiblah, jangan menghadap kiblat, ya, jangan menghadap kiblat. Apalagi buang hajatnya di luar, di tempat yang tidak ada penutupnya, bukan toilet. Ya, itu diharapkan, gitu ya. Diharapkan jika seseorang buang hajat BAB itu di luar, ya apakah pada saat ya di hutan atau sedang di tempat yang sepi, ya dia harus buang hajat di situ. Jadi dia tidak boleh menghadap kiblat karena bukan tempat yang biasa toilet, tempat orang buang hajat. Itu tidak boleh menghadap kiblat. Itu sampai hukumnya haram. Kalau di tempat yang ada toiletnya tertutup, tetap juga pada saat yang memasang klosetnya, ya memasang tempat di akhir diangkatnya, ya tetap juga diharapkan bisa tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Karena kalau menghadap kiblat itu hukumnya makruh. Ya, tapi kalau makruh kan tetap aja kita melakukan sesuatu yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Maka ini ada wala yastatib biyamini. Ya, dan jangan pula membersihkan kotoran dengan tangan kanan. Ini untuk siapapun, para ibu-ibu ya yang lagi membersihkan kotoran silai, kotoran kucing, ya, kotoran ayam, ya, kotorannya sendiri, manusia, mungkin laki-laki ada istinja namanya, pas istinja, atau misalnya sedang membersihkan ada bangkai, ya, bangkai tikus atau kotoran apapun, sampah-sampah apapun itu, ya, khususnya yang biasa membersihkan, ya, sebagai pegawai atau sebagai petugas kebersihan itu sebaiknya memang jangan menggunakan tangan kanan. Ya, karena tangan kanan ini sudah Allah tetapkan untuk yang baik. Ya, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Ya, kemudian masuk ke masjid contohnya dengan kaki yang kanan. Imam pada saat pergi ke pasar, doanya Allah ini as'aluka khairal rizq wa khairal nafi wa khairal ahli. Aku minta padamu ya Allah kebaikan pasar ini, ya, dan apa yang di dalamnya, dan aku minta padamu kebaikan orang yang ada di dalam pasar ini. Ya, wa a'udzubika min syarri hadzal wa syarri ahli wa syarri nafi wa syarri ahli. Ya, aku mau berlindung padamu ya Allah dari kejahatan, keburukan pasar ini, mal ini, ya. Makanya ya kalau mal, kalau bukan pedagang, nggak usah lama-lama, sesuai kebutuhan aja. Ya, jangan ada niat ke mal itu karena ingin saja, karena ada. Ya, itu tadi artinya perlu dibersihkan. Kalau ada orang suka ke mal, ya, suka ke pasar, ya, kata-katanya enak, berarti tarikan dunianya sudah sangat kuat. Ya, sesuatu yang seharusnya tidak boleh lama-lama. Seharusnya kebalikannya, seharusnya dia suka lama di masjid. Seharusnya lama di masjid, lama di beribadah, lama di tilawah.
yang lama di majelis ilmu, ya, tapi kok ada orang yang di masjid nggak bisa tahan lama, ya, di majelis ilmu nggak bisa tahan lama, ya, panas rasanya kan. Tapi kalau di mall, ya, atau sudah melihat, ya, ada tontonan-tontonan yang, ya, alhamdulillah itu sangat enak rasanya. Nah, itu berarti imannya sudah lemah, ya, imannya berkurang, tarikan dunia, ya, sudah mulai kuat sehingga, ya, setan pun senang berteman dengannya. Ya, ini harus kita muhasabah, ya, kita evaluasi diri kita masing-masing. Semua kita ada titik kelemahannya, ya. Semua manusia ini ada titik kelemahannya yang dicari-cari oleh setan, yang ditengok-tengok, diintip-intip oleh setan kelemahannya ada di mana. Ada orang kelemahannya masalah kejujuran. Ada seseorang kelemahannya jujur orangnya, ya, tapi orang ini suka, ya, suka sekali apa namanya membuka aib orang lain. Ya, terus ada lagi orang ini masalah harta, dia itu paling bagus menjaga harta, amanah. Ya, dikasih jabatan bendahara, ya, insya Allah satu rupiah pun ada yang kirim. Tapi ada orang lain kalau dikasih uang apa dikasih amanah pegang uang, ya, bukan satu rupiah, hampir semua uang itu mengambilnya, kan begitu. Nah, jadi setiap manusia itu punya kelemahan. Jauhi diri kita kalau nggak sanggup melaksanakan itu, ya, hindari sesuatu yang kita, ya, memang bukan kita nggak mampu untuk melaksanakannya. Ya, maka setan itu suka, ya, mencari dan melihat di mana kelemahan hamba, di mana kelemahan manusia ini dicarinya. Ya, kelemahan yang ada di mata, kelemahan yang ada di telinga, kelemahan yang mungkin ada di lisannya, ya, seperti itu. Ya, kelemahannya ada pada saat dia itu sendirian, contohnya, ya, alhamdulillah bizalik. Ya, makanya kalau kita tahu diri kita lemah, kuatkan kelemahan itu dengan, ya, berbagai macam wasilah, berbagai macam cara yang mana wasilah ini dia kita tidak, ya, terjerumus, ya, kepada dosa kemaksiatan. Baik, ikhwanibillah, saudaraku semuanya, para jemaah dimati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau marah itu marah pada waktunya, ya. Dan marahnya Rasulullah itu marah yang terkendali. As-sabru inda shalatil ula, ya, marah yang terkendali. Ya, marahnya itu marah yang bukan sampai, ya, apa namanya, tidak terkendali dari sisi perkataannya dan emosinya. Jadi Rasulullah marah yang pada tempatnya, marah yang dibutuhkan, itu maksudnya. Marah pada saat dibutuhkan. Jadi pada saat kita mendidik anak, mendidik santri, siswa, ya, mendidik siapapun, sebagai seorang guru, sebagai seorang tua, marah itu ada waktunya memang. Jadi bukan misalkan tidak, kalau seandainya ada orang tua yang pernah marah dari lahir anaknya sampai anaknya itu dewasa, berarti ini dia belum mengamalkan metode pendidikan kalian. Yang sampai seperti itu, semua dituruti, semua dimanjakan anaknya, karena memang sudah cukup. Ya, nggak pernah marah sama sekali, ayahnya nggak pernah marah, ibunya nggak pernah marah. Akhirnya anak ini menjadi anak yang tidak memiliki karakter Islami, ya, yang bisa, ya, menempatkan dirinya pada suatu saat apabila ayah ibunya meninggal. Karena marah itu ada manfaatnya memang. Ya, marah itu bukan artinya semua marah itu jelek. Ya, walaupun anak-anak kita, anak-anak TK, ya, datang dong, ya, jangan marah. Ya, ada hadisnya kan, ya, jangan marah sampai 5 hafal. Ya, memang marah itu kalau menjadi sifat dominan di dalam diri seseorang itu juga baik. Marah terus, pagi marah, siang marah, sore marah. Berarti ada masalah ini. Ya, apalagi, ya, para umat, ya, kalau udah banyak pekerjaan di rumah, ya, mulai dari
piring, ya cuci baju, ya terus anaknya rewel, muncullah itu ya, muncullah marah-marah yang tidak terkendali. Ya, makanya kalau marahnya pada tempatnya, insya Allah aman. Ya jangan pula tidak marah sama sekali, nah itu kan yang tidak marah, tidak sempurna dalam yang melaksanakan manhaj metode pengajaran Rasulullah SAW. Ya, artinya bukan marah tiap hari, bukan, ada waktunya. Ya, seperti contoh Nabi Muhammad SAW disampaikan, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kharaja alaina Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ini kan salah satu kelebihannya suka mengunjungi. Nah ini, ya suka turun gunung, ya suka mengunjungi memang. Masya Allah ya, semoga kita diberikan kemudahan untuk yang mencontoh ini. Ya, bukan didatangi aja enggak. Di sini kalau kita dari sini bukan Nabi Muhammad didatangi. Nabi Muhammad itu mendatangi, bukan didatangi. Nah, coba ya. Ada kalanya Nabi Muhammad didatangi. Tapi banyak Nabi Muhammad mendatangi sahabatnya. Kharaja alaina Rasulullah SAW. Rasulullah menemui kami, keluar dari rumahnya menemui kami. Wa nahnu natanaza'u fil qadari. Ya, waktu itu sahabat Nabi ini berselisih tentang takdir. Ya, karena masalah takdir ini kan sudah apa ya? Sudah otentik. Ya, kaidahnya sudah otentik dari Al-Quran, ya dari hadis Nabi, ya Al-Quran yang sudah menyampaikan pesannya, hadis Nabi yang sudah disampaikan kepada sahabat Nabi itu, secara otomatis semua sahabat Nabi itu mungkin nggak paham itu. Makanya kemarin Nabi Muhammad marah. Kenapa Nabi Muhammad marah? Karena yang menerima Al-Quran itu dan yang menerima hadis Nabi itu bukan orang asing, bukan orang Indonesia waktu itu. Ya, tapi semuanya orang Arab. Yang orang Arab itu kalau turun Al-Quran, nggak ada lagi mereka itu meraba-raba dalam memahami maknanya. Ya, kalaupun ada yang namanya tafsir Al-Quran itu tafsir betul tidak semua ditafsirkan oleh Rasulullah, karena sudah paham mereka. Karena turun Al-Quran itu dengan bahasa mereka. Ya, jadi kayak kita misalnya ada pesan itu datang dari seorang raja, seorang presiden, seorang pimpinan datang kepada kita, pesan itu dengan bahasa kita hari ini, bukan bahasa nenek moyang kita dulu. Karena orang Indonesia itu kan bahasanya mungkin ada pakai dikit-dikit. Ya, dulu zaman Soekarno beda bahasanya, ejaannya juga beda. Ya, cara mengejanya beda zaman Soekarno. Ya, kita lihat aja pengarang buku zaman dulu yang namanya ya Buya Hamka. Kalau dipakai zaman sekarang, yang dituliskan oleh Buya Hamka itu kalau dibaca anak-anak generasi Z, nggak paham mereka, nggak masuk ke dalam pikir mereka apa maksudnya. Ya, nah itulah maksudnya. Berarti apa? Berarti pesan-pesannya Allah itu kepada umat ini lewat ayat Jibril, Al-Quran namanya, itu cocok untuk zaman itu. Pasti paham mereka itu, pasti paham mereka. Semua ayat Al-Quran itu kita semua mereka paham. Semua masyarakat itu paham. Makanya dari Muhammad marah. Apa kalian tak paham gitu lah kira-kira? Kita paham lah, pasti paham. Karena kami kita paham. Karena turun untuk mereka sendiri bahasanya. Nah itu maksudnya. Faqalina hatta ihmarra wajhuhu. Ya, jadi Masya Allah ya, Nabi Muhammad itu jarang marah sampai merah, ya, merah wajahnya. Ya, kalau ada orang marah wajahnya merah, berarti itu marah kecek-kecek, ya, marah dibuat-buat. Nah, kalau ada orang marah dan merah wajahnya itu namanya marah yang serius. Tapi kalau ada marah tanpa merah, berarti itu marahnya mungkin bisa jadi marahnya untuk menakut-nakuti. Ya nggak apa-apa, itu masih dalam kategori marahnya. Tapi marah yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah marah yang sesungguhnya, marah yang serius. Hatta ka'annama
fi wajnatayhi ar-rumman, sampai seolah-olah kata sahabat Nabi, saking merahnya itu pipinya Nabi ini kayak seperti buah delima gitulah. Kemarahan Nabi itu sampai disebutkan merahnya kayak merah delima. Ya seperti itu. Dan delima ini memang termasuk buah yang disebutkan Allah ya dalam Al-Quran, dan ini termasuk buah-buah yang spesial. Ya, aruman, ya, kemudian termasuk juga anggur dan seterusnya, itu termasuk ya buah-buah yang memang pasti memiliki kelebihan yang sangat banyak manfaatnya dibandingkan dengan buah-buah yang lain. Ya seperti itu. Faqala afa bihadza umirtum. Memangnya kalian ini kumpul untuk ini, untuk membahas masalah takdir. Ya, am bihadza ursiltu ilaikum. Ya, atau ya karena saya memang diutus untuk kalian. Aku diutus untuk kalian atau kalian memang melakukan seperti ini. Jadi Nabi Muhammad marah. Ya, innama halaka man kana qablakum hina tanaza'u fi hadzal amri. Karena dulu sebelum Nabi Muhammad ada masyarakat Israel, ya itu semuanya mereka selalu bertengkar. Ya, tanaza'u, selalu bertengkar, selalu berselisih, ya tentang urusan takdir. Ya, makanya umat Bani Israil itu banyak yang pintar-pintar, tapi saking pintarnya, ya akhirnya Allah yang memberikan ultimatum dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dua-duanya Bani Israil. Ya, ghairil maghdubi ihdinas siratal mustaqim, ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Siapa itu? Yahudi. Ya, waladdallin itu adalah Nasara. Kenapa ghairil maghdubi 'alaihim? Kenapa mereka dimurkai Allah? Kenapa dimarahi Allah? Ya, dimurkai, dimarahi yang oleh Allah SWT, karena mereka pintar-pintar. Mereka itu Yahudi pintar-pintar tapi gak mau mengamalkannya. Itulah mereka binasa, akhirnya dibinasakan Allah. Adapun yang kedua, waladdallin, ya itu adalah umat Nasrani. Nasrani zaman dulu itu yang hidup di zamannya Bani Israil, itu mereka itu dibodoh-bodohi. Ya, dibodoh-bodohi oleh ya umat Yahudi sehingga mereka ikut-ikutan. Makanya waladdallin sesat. Itu karakter namanya, itu karakter. Jadi kita disuruh diminta setiap hari 5 waktu itu sholat waktu, dalam sholat itu 4 setiap rakaat kita baca, biar kita tidak masuk kategori orang-orang yang ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya seperti itu. Kita diminta apa? Kita minta apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa itu? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Ada 4 golongan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ini ditafsirkan dalam ayat yang lain, yaitu ghairil maghdubi 'alaihim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, jalannya para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang yang siddiq. Yang siddiq ini adalah orang-orang yang sangat betul-betul antara perbuatan dengan hati itu sama, tidak pernah berdusta, tidak pernah munafik. Ya, contohnya Abu Bakar Siddiq dan para sahabat lainnya. Wasiddiqin wasyuhada, mereka yang menjadi syahid, ya dari syahidnya ketika berjihad fisabilillah atau syahidnya karena memperjuangkan agama Allah, ya membela agama, membela Rasulullah, ya dan seterusnya. Lalu yang terakhir apa? Gak bisa yang tiga pertama minimal wasyuhada'i was-shalihin. Yang terakhir apa? Was-shalihin. Siapa orang salih? Orang soleh itu adalah orang yang menunaikan hak Allah dan hak Rasulnya. Itu aja kategorinya. Kalau dia sudah menunaikan hak Allah dan hak Rasulnya, dia melaksanakan, betul-betul melaksanakan apa yang Allah perintahkan, itu disebut soleh. Nah, itu yang kita ikuti, jangan ikuti. Ya, di luar itu semua disebut ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, makanya di sini ketika Rasulullah melihat ada sahabat Nabi yang bertengkar,
berselisih dalam urusan-urusan yang sudah Allah tetapkan takdir, maka Nabi Muhammad larang. Ya, karena umat dulu itu mereka dibinasakan karena mereka berselisih masalah itu juga masalah takdir. Ya, masalah takdir ya didalami. Itu rahasia, masalah rahasia Allah. Ada orang yang hidupnya setelah ada orang yang lahir dalam keadaan sehat. Ada orang lahir di dunia ini sakit terus. Ada seorang hamba Allah lahir di dunia ini senang terus. Secara dunia dia diberikan kemudahan, yang diberikan kemudahan dari sisi hartanya itu alhamdulillah ya terus berlimpah-limpah ya terlebih hartanya ya itu namanya iman Allah. Walaupun dia harus juga ya semua yang berlebih itu apalagi simpan-simpannya lama-lama harus disalurkannya. Kemudian ada orang yang di dunia ini lahirnya itu dari dia lahir sampai meninggal dan orangnya tetap kategori cukup misalnya ya menurut Islam itu baik. Apalagi dia sudah memang berusaha sesuai dengan kemampuannya, bukan dia diam, bukan dia misalnya minta-minta, bukan dia misalnya tidak bekerja ya, tetapi dia tetap berusaha ya seperti itu yang Allah sudah katakan. Dan dia bersyukur, dia sabar, dia bersyukur, maka dalam posisi ini dia baik. Dia sabar, dia bersyukur, dia baik, dan tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah karena dalam kehidupan ini tidak semua harus kaya. Ya kalau semua kaya, untuk apa? Maka tidak ada namanya zakat. Tidak perlu ada zakat lagi. Kenapa ada zakat? Karena dalam kehidupan ini Allah sudah menetapkan. Ya, Allah menetapkan ada yang kaya, ada yang miskin. Ya, Allah yang mengayakan orang, Allah yang membuat orang ini cukup dan miskin seperti itu. Jadi tidak perlu dipermasalahkan lagi contohnya. Contoh memahami masalah takdir. Nah ini kalau di dalam ini kan akhirnya menjadi apa? Jadi tidak ikhlas. Menjadi menyebutkan kata-kata dia menyebutkan Allah hadir dan seterusnya. Nah ini kan tidak boleh. Nah makanya di zaman Bani Israil ini termasuk sesuatu yang tidak yang selalu terjadi sehingga Allah binasakan mereka. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, "Azantu alaikum alla tanaza'u fihi min hadisi." Maka itu dari sekarang kunasihatkan kepada kalian semua ya kewajiban ya memberikan amanah kepada kalian semua ya jangan lagi berselisih dalam masalah-masalah seperti ini. Ini yang kedua dan yang terakhir khusus ya di sini kita munculkan ya tentang perempuan yang di sini karena memang ya Rasulullah SAW itu seluruh apapun juga memang ya hadis-hadisnya memunculkan hadis-hadis tentang ya wanita. Makanya di sini Rasulullah SAW makanya Rasulullah yang SAW itu dalam memberikan hak kepada sahabat Nabi, hak menuntut ilmu itu memang ada waktunya dikhususkan ya majelis perempuan. Ya, dikhususkan. Ada yang umum, ada yang khusus. Kita lihat di sini dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu qala nisa'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, para wanita mengadu kepada Rasulullah SAW, qala lana 'alaikal rijalu, laki-laki telah mengalahkan kami, kata perempuan. Masya Allah ya. Karena terus perempuan katanya. Ya, qala lana 'alaikal rijalu, laki-laki telah mengalahkan kami ya untuk bertemu dengan engkau. Ya memang Nabi Muhammad memang ditakdirkan dia menjadi seorang nabi yang memang seluruh nabi itu semuanya laki-laki, tidak ada perempuan. Ya makanya yang mendekat ya kepada Nabi ya
sahabat Nabi. Tapi bukan artinya Nabi Muhammad akan memperhatikan perempuan. Tapi ya ini salah satu bentuk mereka minta lebih diberikan gitu. Faj'al lana yawman min nafsika ya Rasulullah. Masya Allah ya. Faj'al lana, para perempuan mengatakan ya Rasulullah, ya bagilah satu hari aja untuk kami. Ya, majlis khusus perempuan. Bagilah untuk kami satu hari aja. Ya, fawa'adahunna yauman laqiyahunna fi, maka Nabi Muhammad pun ya berjanji kepada perempuan satu hari akan dibuatkan majlisnya. Ya, fawa'adahunna wa amarahunna. Lalu Rasulullah memberikan tausiahnya dan memberikan beberapa perintah-perintah, termasuk dalam riwayat hadis lain itu yang perempuan disuruh bersedekah. Jadi maka ini ya membersihkan dirinya itu memang di antara satu di antara cara membersihkan diri ya sedekah banyak-banyak. Ya ini memang kaidah atau cara untuk yang membersihkan diri yang disampaikan Nabi waktu itu yang dalam riwayat lain itu ada perintah untuk banyak-banyak bersedekah. Pada lima qala lahunna, di antara nasihat Nabi yang pernah disampaikan Nabi khusus untuk perempuan, Masya Allah ya. Ya, di antara nasihat Nabi untuk perempuan yang majelisnya khusus waktu itu ada satu hadis yang menjelaskan begini. Mahma ikunna imro'atun tuqaddimu salasatan min waliha illa kana laha hijabam minan nar. Tidak ada seorang perempuan dari kalian yang kebetulan rezekinya itu melahirkan 3 anak perempuan. Jadi ada lahir yang pertama perempuan, yang kedua perempuan, yang ketiga perempuan, itu contoh aja. Ya, belum ada laki-laki, kata Nabi, ya, insya Allah kalau ini akan diberikan pendidikan yang baik, sempurna, penuh dengan kasih sayang, ya, nggak disamakan cara pendidikan dengan anak laki-laki. Ya, kalau disamakan sama anak laki-laki, maka dia akan jadi laki-laki nanti. Ya, jadi kalau dia menjadi seorang perempuan, dan jangan dibalik, jangan mendidik anak laki-laki kayak mendidik anak perempuan, nanti jadi perempuan. Ya, dia tidak akan satria. Ya, dia tidak akan menjadi laki-laki yang sempurna. Ya, seperti itu. Maka ya, posisikanlah dia menjadi seorang perempuan yang benar sesuai dengan fitrahnya. Inilah dia pendidikan yang baik dan sempurna, penuh kasih sayang. Ya, jangan samakan pula cara mendidiknya dengan laki-laki. Kata-katanya juga jangan sama. Ya, jangan sama frekuensinya. Bagus itu. Nah, kalau kita bisa mendidik dengan pendidikan yang baik, hijabam minan nar, maka nanti 3 anak perempuan ini nanti yang akan membantu orang tuanya. Hijabam minan nar, ya, menjadi tabir, menjadi penghalang ayah ibunya dari neraka. Masya Allah. Cemburu perempuan yang lain. Ya Rasulullah, anakku cuma 2. Faqala imra'atun, berkata seorang perempuan, wasnataini, anakku cuma 2. Lalu faqala, lalu Rasulullah tak apa-apa. Insya Allah 20 sudah cukup. Ya seperti itu. Jadilah kelebihan. Kalau ada anak kita perempuan lebih dari 1, kita syukuri. Nah, pertanyaannya Ustaz, anak saya cuma 1, itu perempuan. Ya, maka kalau ada perempuan satu-satunya, ya sempurnakan dirimu dengan cara yang lain. Ya, dengan apakah Nabi itu surga Tuhannya? Ya, Ustaz, karena Nabi itu surga Tuhannya. Ada orang masuk surga karena anak perempuannya 3, tetap begitu. Ada orang masuk surga karena anak perempuannya 2. Ada orang masuk surga karena anak laki-laki misalnya anak perempuan. Ada laki-laki ini diajarkannya dirinya menjadi anak-anak yang soleh yang kuat imannya, begitu. Yang ada juga orang masuk surga dengan pintu yang lain, pintu sedekah, pintu haji, pintu ini dan seterusnya.
Jadi kalau kita misalnya mungkin ada orang nggak punya anak misalnya, nggak punya anak perempuan, atau anak perempuannya cuma satu gitu misalnya, nah, maka itu surga yang lain pasti banyak. Jangan takut atau jangan sedih. Nah, jangan sedih, masih ada pintu lain. Karena Allah itu tahu. Allah Maha tahu kenapa kamu anakku cuma satu. Ya, kenapa anakku cuma dua. Ya, kenapa anakku misalnya nggak ada anak perempuan atau kebalikannya. Kenapa anakku perempuan semua? Anak perempuannya 5, anak perempuannya 7, nggak pernah ada laki-laki yang contohnya. Walaupun memang ada rezeki yang Allah berikan kepada seseorang, anak perempuannya ada, anak laki-lakinya ada, masya Allah. Ya, bergabung dua kebaikan, nggak apa-apa, itu semuanya takdir Allah, nggak apa-apa. Ya, nggak ada apa di dalam pandangan Allah yang mulia bukan karena anaknya banyak, misalnya anaknya 5 perempuan, 2 laki-laki, ya, atau anak perempuannya 3, laki-laki 2, bukan itu yang mulia, bukan itu yang mulia. Yang mulia, ya, sejauh mana dia sudah menjadikan anak itu sebagai menjadi amanah. Dan sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, pintu surga itu banyak pintu surga, banyak cara lain. Ya, sungguh-sungguhlah untuk menuju pintu surga itu. Kalau kita ditakdirkan nggak punya anak perempuan 3 atau 2, sungguh-sungguh dalam mencapai pintu surga yang lain. Contohnya apa? Sedekah. Sedekahnya berarti itu unlimited sedekahnya. Karena dia ingin mau fokus di situ. Ya, dia ingin mengambil jatah surganya di situ. Dia ingin mengambil jatah surganya karena dia itu menjadi guru Quran yang ikhlas. Siang pagi malam sore malam dan seterusnya dia nggak berhenti menjadi guru Quran. Khairukum man ta'allama Quran wa 'allamahu. Ya, kemudian apa lagi lain? Dia nggak punya harta. Ngajar nggak bisa, ngajar kalau bisa. Tapi bisanya cuma bantu orang lain. Ada acara, ada masjid dibersihkannya. Ya, ada masjid dibersihkan. Tak perlu dia minta biaya atau misalnya upah dari itu. Dibersihkan masjid itu. Kemudian atau misalnya dia melihat ada orang-orang yang susah yang untuk berjalan yang dibantunya. Ya, ada orang misalnya pokoknya membantu aja begitu. Jadi jangan sampai kita ini ada mengambil pintu surga ini, jangan sampai ambillah pintu surga ini dari pintu yang manapun yang bisa kita ambil. Ya, apalagi kalau kita ambil itu dalam dengan serius, fokus. Contoh sholat berjamaah. Ya, ada orang sanggup sholat berjamaah itu 40 tahun berturut-turut sholat berjamaah, nggak pernah absen sholat berjamaah. Bahkan rakaat pertama pun waktu takbiratul ihram yang pertama itu tetap dia sudah ada di masjid. Itu ada 40 tahun namanya. Ya, itu termasuk di dalam sejarah yang banyak tabi'in yang Sa'id bin Musayyib misalnya itu 40 tahun lamanya nggak pernah satu kali pun meninggalkan sholat berjamaah. Seperti itu. Ada orang yang dia menjadi masjid antara terus 40 tahun lamanya sebelum meninggal menjadi datang terus dia memanggil orang yang untuk sholat berjamaah. Nah begitu. Jadi semua kita itu tak boleh dalam diri kita putus asa karena kita ditakdirkan dengan punya ini punya itu. Ada. Jangan bilang ada. Semua kelebihan yang sudah kita yang sudah Allah takdirkan itu insya Allah ada. Cuma kita yang belum untuk fokuskanlah itu. Fokuskanlah potensimu itu. Yang mana potensimu itu kelebihan yang Allah berikan kepadamu itu yang engkau pelihara, yang engkau jaga, nanti dia akan menjadi cara kita untuk bisa masukinya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat disampaikan kajian kita hari ini. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti tema Rasulullah sebagai seorang guru ini sudah selesai. Yang ketujuh selesainya juga pada bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah. Mudah-mudahan berkah kita menulis menjadi kitab, menjadi khatam yang untuk kita semuanya. Dan insyaallah nanti di kesempatan berikutnya kita coba lagi untuk menyampaikan, untuk membahas sisi
akhlak Rasulullah yang lainnya yang bisa nanti kita praktekkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah SWT memberikan rahmatnya kepada kita, khususnya hari ini ya kita ya diuji Allah ya dengan kemarau yang panjang. Mudah-mudahan Allah mengijabahkan doa kita, walaupun di daerah lain ya sudah mulai hujan ya. Kemarin di Sukabumi alhamdulillah hujan sudah turun ya, sudah merasakan semua Sukabumi secara umum ya. Kita minta kepada Allah semoga Bogor pun juga yang mendapatkan hujan ya. Amin ya rabbal alamin. Ala kulli ni'matin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardi ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta al-halimul karim. La ilaha illa anta rabbul arsyil karim. Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma anzil al-ghais Allahumma anzil al-ghais Allahumma anzil al-ghais Allahumma anzil rahmata was-salamata wal amna 'alaina. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al sarana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar minna wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afaqata da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujahati ni'matik wa jami'i sakhatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi